Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Agustina dari kelas 2B Keperawatan, akan membacakan materi dengan judul Konsep Zat Gizi pada Dewasa dan Lansia. Gizi mempunyai peranan besar untuk kesehatan optimal seorang individu. Gizi yang cukup dan seimbang dibutuhkan untuk dapat melakukan kegiatan dengan optimal tanpa mengalami kelelahan. Jika gizi tidak terpenuhi secara cukup dan seimbang, maka akan mengganggu proses metabolisme dan berakibat pada masalah gizi. Sebaliknya, jika gizi diasup secara berlebihan akan menimbulkan masalah kesehatan seperti peningkatan yang tidak normal pada berat badan, tekanan darah, glukosa darah, dan profil lipida darah, kolesterol, trigliserida, LDL, HDL, VLDL. Yang pertama ada konsep dan prinsip gizi pada usia dewasa. Masalah gizi pada usia dewasa. Pada usia dewasa adalah pertumbuhan tubuh, tinggi badan yang maksimal dan tidak akan bertambah lagi. Pada usia dewasa muda, kegiatan fisik refleks relatif tinggi dan terjadi perubahan metabolisme sesuai pertambahan umur. Usia ini rentan asupan makanan berlebihan, gaya hidup yang berubah, tekanan lingkungan atau teman sebaya yang tinggi, kurangnya waktu untuk berolahraga, dan stres tinggi akibat tekanan pekerjaan yang mengakibatkan pola makan berubah. Organ reproduksi telah matang dan fase pertumbuhan telah berhenti, sehingga yang dibutuhkan adalah memelihara sel tubuh untuk menjaga agar terhindar dari berbagai penyakit degeneratif yang cepat datang dan berdampak pada penurunan produktivitas kerja. Perempuan umumnya mengalami kurang gizi, terutama anemia, dari awal hingga beresiko melahirkan bayi dengan berat lebih rendah, BBLB. Gizi kurang. Pengabaian terhadap prinsip gizi seimbang akan beresiko mengalami kekurangan gizi. Selain karena faktor makanan, kekurangan gizi di usia ini juga bisa disebabkan penyakit seperti gangguan psikologis, diare kronis, TB, gangguan pencernaan makanan, dan berbagai penyakit serta gangguan lain yang menyebabkan gangguan nafsu makan. Salah satu tanda kekurangan gizi di usia ini adalah berat badan kurus dan tidak bersemangat. Adapun dampak dari kekurangan gizi adalah menurunnya kemampuan fisik dan produktivitas kerja. Selain itu, kualitas hidup penderita pun turut terganggu karena sering sakit. Tak lain karena kondisi kurang gizi menyebabkan benteng pertahanan tubuh mudah dibobol kuman sehingga berbagai penyakit infeksi bisa menyerang. Anemia. Anemia adalah keadaan di mana jumlah sel darah merah, hemoglobin, protein membawa oksigen dalam sel darah merah berada di bawah normal. Berkurangnya pembentukan sel darah merah ini bisa disebabkan oleh kekurangan zat besi, kekurangan vitamin B12, kekurangan asam folat, kekurangan vitamin C, atau penyakit kronik. Selain anak-anak, mereka yang rentan mengalami anemia adalah perempuan usia subur dan ibu hamil. Pada perempuan usia subur, terutama di usia produksi, di mana beresiko kehilangan darah pada saat menstruasi atau melahirkan. Anemia dapat menyebabkan kematian. Cegah anemia dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, bervariasi, dan seimbang termasuk makanan sumber zat besi. Sumber terbaik adalah hati, daging sapi, dan daging lainnya serta ikan. Makanan yang kaya zat besi termasuk kacang-kacangan, sereal, sayuran berdaun hijau tua, buah kering, selai kacang, dan kacang-kacangan. Folat dapat ditemukan pada jus jeruk dan buah-buahan lainnya, pisang, sayuran berdaun hijau tua, kacang polong, roti, sereal, dan pasta. Vitamin B12 banyak terdapat dalam daging dan produk susu, serta vitamin C, jeruk, melon, dan beri membantu meningkatkan penyerapan zat besi. Gizi lebih. Kebalikan dari kurang gizi, di sini asupan energi kalori yang masuk ke dalam tubuh justru berlebih tidak sesuai dengan kebutuhan orang dewasa. Umum diketahui kemapanan di usia ini membuat seseorang lebih senang mengkonsumsi makanan tidak sehat alias junk food atau fast food. Orang lebih senang melahap makanan berlemak dan berenergi tinggi, gurih, dan manis. Sementara makanan kaya serat seperti sayuran dan buah diabaikan. Tidak cuma itu. Pola hidup serba modern juga membuat seseorang malas bergerak. Di kantor mereka lebih menyukai naik lift untuk pindah lantai daripada naik turun tangga. Berpergian pun lebih senang menggunakan motor atau mobil ketimbang sepeda atau berjalan kaki. Akibatnya energi di dalam tubuh tidak banyak terbakar. Oleh karena itu, tidak terjadi keseimbangan antara energi yang masuk dengan energi yang keluar.
maka energi yang tersimpan itu menjadi lemak di dalam tubuh sehingga terjadilah kegemukan. Menopause. Ada hal khusus yang terjadi pada perempuan dewasa akhir yaitu fase henti haid atau menopause. Inilah masa berakhirnya haid menstruasi, umumnya terjadi di usia 45 sampai 55 tahun. Gejala henti haid ini diantaranya hot flashes, yaitu rasa panas yang dirasakan mulai wajah menyebar di seluruh tubuh. Rasa panas ini sering disertai dengan warna kemerahan pada kulit dan berkeringat. Perasaan ini sering terjadi selama 30 detik sampai dengan beberapa menit. Gejala lainnya adalah mudah tersinggung, cepat lelah, selalu ingin tahu, berkeringat di malam hari, jantung berdebar-debar, pusing, dan kadang mengalami gangguan psikis. Pada masa ini, perempuan masih menghasilkan hormon estrogen meski jumlahnya sedikit. Henti haid berlangsung dalam 3 fase, yaitu premenopause 1. Tanda haid masih berlangsung, tetapi perasaan panas dan perubahan suasana hati mulai dirasakan. Premenopause 2. Tandanya mulai terjadi penurunan fungsi indung telur, haid mulai tidak teratur, kadang timbul gejala lebih berat. Postmenopause. Periode di mana setelah 1 tahun tidak ada haid atau pada beberapa perempuan haid masih terjadi setelah terhenti selama 6 bulan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan usia dewasa. 1. Perubahan fisiologi dan psikologi usia dewasa. Pada usia dewasa, pertumbuhan terhenti dan beralih ke tingkat keseimbangan statis dan stabil. Keseimbangan dinamis antara bagian tubuh dan fungsinya terjadi terus-menerus sepanjang hidup. Semua unsur pokok berada dalam kondisi konstan walaupun beberapa jaringan lebih aktif daripada yang lain. Konsep keseimbangan dinamis ini dapat dilihat pada metabolisme karbohidrat, lemak, dan terutama protein. Tingkat stabilitas metabolik tubuh orang dewasa merupakan hasil keseimbangan antara tingkat pemecahan protein dewasa dan sintesis jaringan protein. Pada masa dewasa, tingkat pemecahan jaringan protein secara bertahap melebihi sintesisnya. Komposisi tubuh. Komposisi tubuh orang dewasa bervariasi tergantung jenis kelamin, berat badan, dan umur. Jaringan yang paling aktif secara metabolik adalah kompartemen massa tubuh tanpa lemak, atau lean body mass. Jaringan tersebut memerlukan jumlah energi yang paling besar untuk berfungsi dengan baik. LBM pada laki-laki lebih besar daripada perempuan, yaitu antara 30% sampai 65% dari berat badan total. Massa tanpa lemak ini lebih besar pada mereka yang senantiasa aktif secara fisik dan mengkonsumsi makanan rendah lemak. Kompartemen lemak tubuh perempuan lebih besar daripada laki-laki, yaitu sekitar 14-30% dari berat badan total. Orang dewasa gemuk karena mengkonsumsi makanan kaya lemak dan melakukan aktivitas relatif ringan, mempunyai lemak total tubuh yang lebih besar dibanding dengan orang yang bekerja lebih aktif dan makanan rendah lemak. Rata-rata kompartemen air dalam tubuh orang dewasa sekitar 20% dari berat badan total. Pada orang kurus lebih besar daripada orang gemuk. Kompartemen mineral bagian terkecil dari komposisi tubuh dewasa sekitar 5-6% dari berat badan total yang ada dalam rangka tubuh. Pematangan fisiologis. Fungsi tubuh telah berkembang sempurna termasuk kematangan seksual dan kemampuan reproduksi. Kemampuan reproduksi pada laki-laki berlanjut sampai beberapa tahun pada usia setengah tua. Sedangkan pada perempuan, masa reproduksi berakhir setelah menopause sekitar 50 tahun. Pada usia setengah tua terjadi kehilangan sel-sel secara bertahap yang disertai dengan berkurangnya metabolisme sel dan sebagian besar sistem organ tubuh secara bertahap. Pematangan psikososial. Perkembangan psikososial pada seseorang dan polanya berubah selama usia dewasa dengan kemampuan dan pemenuhan yang unik. Dalam siklus kehidupan manusia, makanan tidak hanya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan gizi demi pertumbuhan fisik dan pemeliharaan jaringan saja, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan psikososial seseorang. Kebutuhan energi dan zat gizi. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan zat gizi makro yang meliputi gula, pati, dan serat. Gula dan pati memasok energi berupa glukosa, yaitu sumber energi utama untuk sel-sel darah merah, otak, sistem saraf pusat, plasenta, dan janin. Glukosa dapat pula disimpan dalam bentuk glikogen dalam hati dan otot, atau diubah menjadi lemak tubuh ketika energi dalam tubuh berlebih. Gula tergolong jenis karbohidrat yang cepat dicerna dan tidak diserap dalam aliran darah sehingga dapat langsung digunakan tubuh sebagai energi. Pati termasuk jenis karbohidrat yang lama dicerna dan diserap darah, karena perlu dipecah dulu oleh enzim pencernaan menjadi gula.
sebelum dapat digunakan tubuh menjadi energi, tetapi ada beberapa jenis pati yang tahan terhadap energi enzim pencernaan. Sementara serat adalah jenis karbohidrat yang tidak dapat dicerna sebab tidak dapat dipecah oleh enzim pencernaan, sehingga relatif utuh ketika melewati usus besar. Serat membantu memberikan perasaan kenyang, penting untuk mendorong buang air besar yang sehat dan menurunkan risiko penyakit jantung koroner. Gula dapat ditemukan secara alami pada buah, susu, dan hasil olahannya, serta dapat dijumpai dalam bentuk ditambahkan pada makanan. Pati secara alami terdapat pada beras dan hasil olahannya, bihun, tepung, beras, jagung, gandum, dan hasil olahnya, seperti terigu, roti, mie, pasta, sagu, umbi-umbian, sayuran, kacang kering, sementara serat secara alami banyak terdapat pada sereal utuh, umbi-umbian, kacang-kacangan, sayuran, buah. Karbohidrat yang dapat dicerna menghasilkan energi 4 kilokalori per gram. Rata-rata energi total per hari yang berasal dari konsumsi karbohidrat masyarakat Indonesia sekitar 60-80%. Makin tinggi tingkat ekonomi masyarakat, makin rendah presentasi energi dari karbohidrat. Sebaliknya, makin rendah tingkat ekonomi, makin tinggi asupan karbohidratnya. Lemak. Lemak merupakan zat gizi makro yang mencakup asam-asam lemak dan trigliserida. Lemak adalah zat gizi pada energi, sehingga lemak penting untuk menjaga keseimbangan energi dan berat badan. Lemak menyediakan pula medium untuk penyerapan vitamin-vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, K. Di dalam makanan, lemak berfungsi sebagai pelezat makanan sehingga orang cenderung lebih menyukai makanan berlemak. Lemak pun dianggap sebagai zat gizi penting yang berperan meyakinkan pada perkembangan janin dan pertumbuhan awal pasca lahir, serta berperan menguntungkan dan merugikan dalam pemberdayaan kesehatan jangka panjang dan pencegahan penyakit-penyakit koroner terkait gizi. Asam-asam lemak omega 3 rantai panjang memberikan dasar struktur untuk perkembangan otak dan sistem saraf pusat. Ada pula jenis lemak yang lain mempengaruhi kejadian dan keparahan penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes, kanker, dan kemunduran fungsi tubuh yang terkait usia. SFA, asam lemak jenuh, dan TFA, asam lemak trans. SFA berbentuk padat pada suhu ruang dan ditentukan dalam jumlah relatif tinggi pada lemak hewani dan minyak nabati tropis. Lemak hewani terutama mengandung asam palmitat dan asam stearat. Namun asam stearat pun banyak terkandung dalam kakao. Minyak nabati tropis seperti minyak kelapa dan minyak inti sawit mengandung banyak asam laurat dan asam miristat. Namun asam miristat banyak terkandung pula pada lemak mentega. Asam laurat merupakan sumber trigliserida rantai menengah. MCT di metabolisme telah tidak memasuki sistem limfatik tetapi langsung memasuki pembuluh portal. MCT digunakan luas sebagai sumber energi untuk makanan pasien rumah sakit seperti pada anak-anak penderita kurang energi protein. SFA diperoleh dari industri hidrogenisasi dari minyak nabati. Lemak yang dihidrogenisasi penuh mengandung asam stearat yang tinggi. Adapun lemak yang dihidrogenisasi sebagian akan menghasilkan asam lemak trans atau TFA. TFA diproduksi selama proses pemanasan tinggi, antara lain menggoreng makanan dengan minyak mendidih yang menutupi makanan tersebut dalam waktu lama. Margarin dan makanan-makanan olahan seperti cookies, cracker, pie, roti, kentang goreng, keripik kentang, keripik jagung, popcorn banyak mengandung TFA. TFA juga terdapat secara alami pada daging hewan pemamah, biak, dan lemak susu sebagai akibat dari biohidrogenisasi PUFA atau MUFA dalam rumen perut pertama hewan pemamah biak. MUFA dan PUFA. MUFA banyak terdapat pada minyak zaitun, minyak canola, minyak bunga matahari, kacang tanah, almond, pitakios, dan avokat. Serta ada pula dalam makanan-makanan lain seperti sayuran, kacang, minyak biji-bijian, daging, daging unggas, dan produk susu. PUFA terdapat pada sayuran, kacang, minyak, dan biji-bijian dalam jumlah asam lemak omega 6 dan omega 3 sangat bervariasi. PUFA yang utama adalah asam linoleat atau LA, omega 6, dan asam alfa linolenat atau ALA, omega 3. LA merupakan asam lemak induk dari asam lemak omega
6 yang banyak dijumpai dalam minyak kedelai, minyak jagung, dan minyak bunga matahari. Adapun ALA adalah asam lemak induk dari asam lemak omega 3 ditemukan paling tinggi pada minyak canola, minyak kedelai. Desaturasi atau penambahan ikatan ganda dan elongasi atau penambahan atom karbon La dan ALA menjadi puffer rantai karbon panjang terdapat dalam fitoplankton dan sel-sel hewan. La dielongasi menjadi asam arakidonat atau ARA, sedangkan ALA dikonversi menjadi asam eukosapentaenoat atau EPA dan asam decosahesaenat atau DHA, sel-sel hewan. Ikan dan seafood, terutama ikan berlemak seperti ikan kembung, haring, salmon, dan tiram merupakan sumber paling kaya EPA dan DHA. Sedangkan sumber utama ARA adalah daging, unggas, dan telur. Asupan lemak yang tinggi, lebih dari 35% energi pada umumnya meningkatkan asupan SFA dan membuat lebih sulit untuk menghindari mengkonsumsi energi yang berlebih. Sementara asupan lemak dan minyak yang rendah, kurang dari 20% energi, meningkatkan risiko ketidakcukupan asupan asam lemak esensial dan vitamin E serta dapat mengubah profil kolesterol HDL dan trigliserida ke arah yang tidak menguntungkan. Dalam prinsip gizi seimbang, asupan lemak total yang dianjurkan untuk orang dewasa sekitar 20-35% energi, anak-anak 2-3 tahun sebesar 30-35% energi, anak-anak dan remaja 4-18 tahun sebesar 25-35% energi. Protein. Protein merupakan komponen struktur utama seluruh sel tubuh dan berfungsi sebagai enzim, hormon, molekul penting lain. Protein dikenal sebagai zat gizi yang unik sebab ia menyediakan baik asam-asam amino esensial untuk membangun sel tubuh maupun sumber energi karena menyediakan bahan-bahan baku untuk pembangunan tubuh. Protein disebut zat pembangun. Protein terbentuk dari asam-asam amino dan bila asam-asam amino tersebut tidak berada dalam keseimbangan tepat, kemampuan tubuh untuk menggunakan protein akan berpengaruh. Jika asam-asam amino yang dibutuhkan untuk sintesis protein terbatas, tubuh dapat memecahkan protein tubuh untuk memperoleh asam-asam amino yang dibutuhkan. Kekurangan protein mempengaruhi seluruh organ dan terutama selama tumbuh kembang sehingga asupan protein kualitas tinggi yang memadai esensial untuk kesehatan. Kualitas protein sangat berpasti dan tergantung pada komposisi asam amino protein dan daya cerna. Protein hewani yang diperoleh dari telur, ikan, daging unggas, dan susu. Pada umumnya adalah protein berkualitas tinggi. Adapun protein nabati diperoleh dari biji-bijian dan kacang-kacangan pada umumnya merupakan protein berkualitas lebih rendah kecuali kedelai dan hasil olahannya, tempe, tahu. Makanan yang tinggi daya cerna proteinnya kurang lebih 95% ialah telur, daging sapi, susu sapi, dan kedelai. Namun, bila kacang-kacangan dan padi-padian dikonsumsi secara kombinasi, protein nabati dapat membentuk protein lebih lengkap. Vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral adalah zat gizi mikro yang memperlancar proses pembuatan energi dan proses vali lainnya yang diperlukan untuk mempertahankan kesehatan tubuh. Ada banyak vitamin dan mineral yang dikenal luas, tetapi untuk saat ini beberapa masalah kesehatan masyarakat jumlah terbatas. Untuk vitamin yang menjadi masalah adalah vitamin A, berbagai vitamin B, khususnya asam folat, B1, B2, dan B12. Sedangkan untuk mineral dan adalah zat iodium, zat besi, dan zat seng. Sementara jenis vitamin dan mineral lainnya mungkin hanya masih merupakan masalah bagi beberapa kasus penyakit perorangan atau kelompok secara klinis, tapi bukan masalah kesehatan masyarakat. Vitamin dan mineral banyak terdapat dalam makanan hewani, sayuran, dan buah. Oleh karena itu, zat gizi seimbang porsi untuk sayuran dan buah-buahan dianjurkan dikonsumsi sesering mungkin setiap hari. Air. Air merupakan zat gizi dan unsur yang paling berlimpah dalam tubuh. Makin muda seseorang, makin banyak kandungan air dalam tubuhnya. Janin mengandung air kira-kira 98%, tubuh bayi sekitar 75%, dan tubuh orang dewasa 50-60%. Lazimnya, ketika kandungan lemak tubuh meningkat, kandungan air menurun. Pada umumnya, tubuh laki-laki mengandung jumlah air yang lebih sedikit daripada perempuan sebab perempuan memiliki proporsi lemak tubuh lebih besar. Air penting untuk kehidupan dan kondisi masing-masing sel untuk unsur setiap cairan tubuh. Air membantu mengatur suhu tubuh, mendinginkan tubuh untuk menguapkan air tubuh lewat kulit sehingga keringat. Air diperlukan untuk melakukan banyak reaksi kimia penting, pencernaan, dan metabolisme. Air melumasi tulang-tulang sendi sebagai unsur dari cairan lumas sendi yang membuatnya dapat bergerak bebas satu sama lain. Air berfungsi sebagai bantal air untuk sistem saraf pada cairan otak dan sumsum tulang belakang dan menyediakan minyak pelumas untuk mata.
Kekurangan air tubuh total lebih daripada persen yang tepat mengganggu kesehatan dan kekurangan besar sekitar 20% dari berat badan, menimbulkan kematian. Pada keadaan normal, rasa dahaga memastikan bahwa konsumsi air memenuhi kebutuhan atau tidak. Kelebihan air dikeluarkan dari tubuh, khususnya berupa urin dan sebagian kecil berupa keringat, tinja, dan air dan uap air dari paru-paru. Prinsip pemberian makanan pada kelompok dewasa. Yang pertama itu ada prinsip gizi seimbang, yang kedua ada pola hidup yang sehat, yang ketiga aktivitas fisik, dan yang keempat pemantauan berat badan. Yang kedua adalah konsep dan prinsip gizi pada lanjut usia. Perubahan fisik pada lanjut usia. Batasan lansia menurut Durmin, lansia dibagi menjadi young elder 65-75 tahun dan older elderly 75 tahun. Menurut Monroe DKK, older elderly ini dibagi menjadi dua, yaitu 75-84 tahun dan 85 tahun. Menurut M. Alwi Dahlan, lansia adalah usia di atas 60 tahun. Kategori lansia bisa juga menggunakan usia pensiun, yaitu di atas 65 tahun, dan menurut WHO 2016 lansia dibagi menjadi usia pertengahan 45-59 tahun, usia lanjut 60-74 tahun, usia tua 75-90, dan usia sangat tua lebih dari 90. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi lansia yaitu perubahan fisik, psikologis, dan sosial disebabkan oleh proses penuaan. Perubahan fisik secara umum pada lansia terjadi penurunan fungsi dari semua sistem organ. Fungsi endokrin menurun sehingga metabolisme nutrisi terganggu. Asam lambung dan enzim menurun, gerakan usus atau gerakan peristatik lemah, dan biasanya menimbulkan konstipasi. Penyerapan makanan di usus menurun. Selain masalah fisik, pemenuhan kebutuhan gizi lansia dipengaruhi juga oleh faktor psikologis, yaitu depresi, kehilangan pasangan, hidup menyendiri, faktor lain misalnya berpulang atau hilangnya penghasilan sehingga tidak mampu membeli makanan yang cukup, akses tempat makan sulit dijangkau, metabolisme basal menurun, kebutuhan kalori menurun, status gizi lansia cenderung menjadi kegemukan atau obesitas, aktivitas fisik berkurang, kalori yang dipakai sedikit, bila ekonomi meningkat, konsumsi makanan menjadi berlebihan, akibatnya cenderung kegemukan atau obesitas. Begitu juga dengan fungsi atau pengecapan. Fungsi pengecapan atau penciuman menurun, makan menjadi tidak enak, dan nafsu makan menurun, akibatnya lansia menjadi kurang gizi, penyakit periodontal, akibatnya kesulitan makan yang berserat dan cenderung makan makanan yang lunak. Hal ini menyebabkan lansia cenderung kegemukan atau obesitas. Penurunan sekresi asam lambung dan enzim pencerna makanan mengganggu penyerapan vitamin dan mineral, akibatnya lansia menjadi defisiensi zat mikro. Mobilitas usus menurun mengakibatkan susah buang air besar sehingga lansia menderita wasir yang bisa menimbulkan keparahan dan memicu terjadinya anemia. Sering menggunakan obat-obatan atau alkohol dapat menurunkan nafsu makan yang menyebabkan kurang gizi dan hepatitis atau kanker hati. Gangguan kesehatan kemampuan motorik, akibatnya lansia kesulitan menyiapkan makanan sendiri dan menjadi kurang gizi. Kurang bersosialisasi, kesepian, akibatnya nafsu makan menurun dan menjadi kurang gizi. Pendapatan menurun, konsumsi makanan menjadi menurun akibatnya kurang gizi, demensi atau pikun, akibatnya sering makan atau malah jadi lupa, yang dapat menyebabkan kegemukan ataupun kurang gizi. Kebutuhan gizi lansia, kebutuhan karbohidrat dan serat makanan. Salah satu masalah yang banyak diderita para lansia adalah sembelit atau konstipasi, susah buang air besar, dan terbentuknya benjolan-benjolan pada usus. Serat makanan telah terbukti dapat menyembuhkan kesulitan tersebut. Sumber serat yang baik bagi lansia adalah sayuran, buah-buahan segar, biji-bijian utuh, manula. Tidak dianjurkan mengonsumsi suplemen serat karena dikhawatirkan konsumsi seratnya terlalu banyak yang dapat menyebabkan mineral dan zat gizi terserap oleh serat sehingga tidak dapat diserap tubuh. Lansia dianjurkan untuk konsumsi gula-gula sederhana dan menggantinya dengan karbohidrat kompleks yang berasal dari kacang-kacangan dan biji-bijian yang berfungsi sebagai sumber energi. Kebutuhan protein. Secara umum, kebutuhan protein bagi orang dewasa per hari adalah 1 gram per kilogram berat badan. Pada lansia, massa ototnya berkurang, tetapi ternyata kebutuhan tubuhnya akan protein tidak berkurang. Bahkan harus lebih dari orang dewasa, karena pada lansia efisiensi penggunaan senyawa nitrogen oleh tubuh telah berkurang. Beberapa penelitian merekomendasikan untuk lansia sebaiknya konsumsi proteinnya ditingkatkan sebanyak 12-14% dari porsi orang dewasa. Sumber protein yang baik diantaranya adalah pangan hewani dan kacang-kacangan. Kebutuhan lemak. Kebutuhan lemak yang dianjurkan adalah 30% atau kurang dari total kalori yang dibutuhkan. Konsumsi lemak total yang terlalu tinggi dapat menimbulkan penyakit aterosklerosis. Juga dianjurkan 20% dari konsumsi lemak tersebut adalah asam lemak tidak jenuh.
Minyak nabati merupakan sumber asam lemak tidak jenuh yang baik. Kebutuhan vitamin dan mineral. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa umumnya lansia kurang mengkonsumsi vitamin A, B1, B2, B6, niacin, asam folat, vitamin C, D, dan E. Umumnya kekurangan ini terutama disebabkan dibatasinya konsumsi makanan, khususnya buah-buahan dan sayuran, serta kemampuan fisik yang menurun. Kekurangan mineral yang paling banyak diderita lansia adalah kurang mineral kalsium yang menyebabkan kerapuhan tulang dan kekurangan zat besi menyebabkan anemia. Kebutuhan vitamin dan mineral bagi lansia yang penting untuk membantu metabolisme zat gizi yang lain. Sayuran dan buah hendaknya dikonsumsi secara teratur sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat. Masalah pada lansia penurunan sekresi asam lambung dan enzim mencerna makanan. Hal ini mengganggu penyerapan vitamin dan mineral. Akibatnya lansia menjadi defisiensi zat mikro. Mobilitas usus menurun mengakibatkan sosok buang air besar sehingga lansia menderita wasir yang bisa menimbulkan pendarahan dan memicu terjadinya anemia. Gangguan kemampuan motorik akibatnya lansia kesulitan untuk menyiapkan makanan sendiri dan menjadi kurang gizi. Kurang bersosialisasi, kesepian akibat nafsu makan menurun dan menjadi kurang gizi. Pendapatan menurun, konsumsi makanan menjadi menurun akibatnya menjadi kurang gizi. Dimensi sipit pun akibatnya sering makan dan malah jadi lupa makan dapat menyebabkan kegemukan ataupun kurang gizi. Sekian, terima kasih. Baiklah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku nggak